Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah sebuah cerita yang luar biasa tentang gimana satu postingan media sosial bisa menyulut badai api di dunia maya. Ini adalah kisah tentang aktivisme, kekuatan para fans, dan yang cukup unik, dunia pacuan kuda. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat postingan yang jadi biang kerok dari semua ini. Jadi ceritanya tanggal 10 Desember, organisasi hak-hak hewan, PETA, membuat sebuah unggahan yang targetnya tuh spesifik banget ke sebuah komunitas yang sangat bersemangat. Nah, postingan ini langsung nembak ke para penggemar game Jepang yang lagi populer banget, Uma Musume. Dan yang dibahas adalah salah satu karakter kesayangan mereka, Silent Suzuka. Mereka nggak cuma nulis teks loh, tapi juga pakai gambar si karakter dengan visual grafis cedera yang dialami kuda aslinya. Kebayang kan? Reaksinya, wih, langsung meledak nggak pakai lama. Postingan itu dapat lebih dari 9.000 balasan langsung dan sebagian besar isinya adalah kemarahan. Ini bukan lagi sekedar perdebatan biasa ya, ini benar-benar ledakan amarah dari sebuah komunitas. Jadi pertanyaannya, kenapa sih sebuah postingan soal karakter fiksi bisa bikin reaksi yang sebegitu dahsyatnya di dunia nyata? Nah, untuk ngertiin kemarahan ini, kita harus kenalan dulu sama komunitas yang disasar PETA. Karena ternyata mereka ini bukan sekedar gamer biasa. Jadi begini, ternyata komunitas game ini punya ikatan yang kuat banget. Ikatan yang nyata dengan kuda-kuda asli di dunia nyata yang jadi inspirasi game mereka. Mereka itu bukan cuma main game. Jauh dari itu, sumber kami menyoroti kalau para fans ini udah jadi donatur penting buat kesejahteraan kuda. Mereka mengubah hobi virtual mereka menjadi aksi dan dukungan yang benar-benar nyata. Dan ini bukan omong kosong loh. Lihat aja buktinya. Mereka pernah kasih makanan buat kuda pensiun Haru Urara sampai saking banyaknya jadi meme. Mereka juga patungan buat renovasi kandang kuda lain. Intinya, aksi mereka ini nyata. Mereka benar-benar memberikan dukungan langsung untuk hewan-hewan yang PETA klaim ingin lindungi. Oke, sekarang kita udah tahu kan latar belakang fansnya kayak gimana? Jadi bisa kebayang dong kenapa mereka bisa semarah itu? Yuk kita bedah satu-satu, apa aja sih yang jadi masalah utama dari postingan PETA menurut mereka? Kemarahan mereka ini ternyata bukan asal-asalan. Menurut sumber yang kita rangkum, ada 3 poin utama yang jadi dasar argumen mereka. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, soal rasa tidak hormat. Komunitas merasa postingan PETA itu meremehkan kisah tragis tapi terhormat dari kuda aslinya. Kuda ini dikenang sebagai pahlawan. Nah, PETA malah mengubah warisan yang dihormati ini jadi sekedar rage bait, konten buat mancing amarah. Buat para fans, ini jelas penghinaan. Jadi, ada dua cara pandang yang kontras banget di sini. Para fans melihat insiden itu sebagai momen tragis dari seekor pahlawan, sementara PETA menggambarkannya sebagai contoh kekejaman industri. Beda banget kan framenya? Poin kedua, ini agak teknis, tapi penting banget. Para fans menunjukkan kalau penggunaan karakter oleh PETA itu kemungkinan besar melanggar aturan main yang udah dibuat sama developer gamenya. Jadi, masalahnya bukan cuma soal nggak sensitif, tapi juga berpotensi jadi pelanggaran hak cipta. Wah, makin serius. Tapi ternyata reaksi keras ini bukan cuma soal satu postingan itu aja loh. Bagi banyak orang di komunitas ini, unggahan PETA itu cuma puncak gunung es. Ini ada kaitannya dengan pola yang lebih besar dan meresahkan yang udah mereka kaitkan dengan PETA sejak lama. Sentimen dari sumber kami ini mencerminkan rasa skeptis yang udah mendalam. Ini didorong oleh sejarah PETA yang sering diberitakan di berbagai media. Jadi rasa nggak percaya ini udah ada dari lama, jauh sebelum kasus Silent Suzuka ini meledak. Nah, sejarah yang dimaksud itu ya ini. Sumber kami menyoroti beberapa insiden di masa lalu yang bikin PETA kena kritik publik dan bahkan tuntutan hukum. Dan tentu saja, begitu postingan Uma Musume muncul, kasus-kasus lama ini langsung diungkit lagi sama para fans. Nah, ini mungkin poin yang paling sering diangkat oleh para pengkritik PETA. Menurut data dari sumber kami, ada angka yang cukup mencolok. Data ini nunjukin kalau shelter hewan milik PETA sendiri punya tingkat eutanasia yang secara dramatis lebih tinggi daripada rata-rata nasional di Amerika. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah bentrokan mendasar. Bentrokan antara dua pendekatan yang sangat-sangat berbeda terhadap kesejahteraan hewan. Jadi kalau kita lihat, di satu sisi ada fandom yang pendekatannya dari bawah ke atas, kasih dukungan langsung. Di sisi lain, ada PETA dengan strategi media yang konfrontatif. Dari atas ke bawah. Menurut sumber ini,
Keduanya kayak dua filosofi yang benar-benar berseberangan tentang gimana cara terbaik untuk membuat perubahan. Nah, pada akhirnya, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup provokatif ya. Di era digital ini, advokasi yang efektif itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah dukungan yang nyata tapi senyap? Atau kampanye yang heboh dan kontroversial biar semua orang sadar? Menarik untuk dipikirkan. Itu tadi ulasan dari kami.